Halo, saya Jeremy Nathanael Juwana dari kelas LA01 akan menyampaikan dan menjelaskan serta menyontohkan codingan yang sudah saya buat ini berdasarkan soal yang sudah ada dalam soal UAS. Nah, pertama-tama saya akan menunjukkan mainnya dulu. Nah, di main ini saya membuat 5 case. Nah, 5 case ini berupa input buku, cari buku, meminjam, mengembalikan, melihat data, dan 0 untuk keluar. Jadi total mungkin ada 6. Nah, setelah itu, pertama-tama saya akan menunjukkan struct dari info buku sendiri. Nah, struct info buku sendiri ada 3 variabel penting, yaitu nomor entry, huruf judul, dan tajuk entry. Nah, setelah itu kita akan masuk ke case 1. Ketika pilihannya sama dengan 1, maka dia akan masuk ke case 1. Masuk ke case 1 itu adalah insert. Nah, user akan diminta memasukkan nomor entry dulu. Nah, setelah memasukkan nomor entry, maka akan melakukan insert. Dan fungsi insert sebagai berikut. Nah, ini adalah fungsi insertnya. Kalau dia sama dengan 0, maka dia langsung akan membuat node atau create node. Ketika dia lebih kecil, maka dia akan ke left. Lebih besar, maka dia akan ke kanan atau right. Dan akan melakukan rekursif. Nah, di create node sendiri, saya membuat malloc. Nah, malloc ini berfungsi untuk menyimpan data atau ngebuat lokasi. Dan setelah itu, nomor entry akan dimasukkan. Entry yang tadi kita input akan dimasukkan ke new node nomor entry, dan user akan langsung masuk ke fungsi input tj ini. Nah, fungsi input tj sebenarnya untuk memasukkan huruf judul dan memasukkan tajuk entry ke dalam info buku. Memakai ini scanf dan strcpy. Setelah itu, left dan right-nya sama dengan 0. Selesai ke insert, maka kita berpindah ke case 2. Nah, case 2 ini untuk mencari nomor entry atau data buku yang akan kita cari. Nah, kalau di sini user hanya akan diminta memasukkan nomor entry-nya saja, dan nanti akan di print data bukunya. Nah, ketika udah masukin nomor entry-nya, maka langsung akan memanggil fungsi search. Dan fungsi search sebagai berikut. Ini adalah fungsi search-nya. Ketika dia 0, maka print tidak ditemukan atau masih kosong. Ketika dia sudah ketemu, maka akan ke print sebagai berikut: nomor entry, kode judul buku, dan tajuk. Nah, ini dua ini rekursif. Ketika dia lebih kecil maka ke left, ketika dia lebih besar maka ke right. Selesai fungsi search atau case 2, berpindah ke case 3, yaitu pinjam buku. Nah, pinjam bukunya sendiri langsung memanggil fungsi ini. Dan fungsi pinjam buku sebagai berikut. Nah, ini fungsi pinjam bukunya. Ada 4 variabel penting, yaitu nama, delete atau variabel yang akan dipinjam. Saya namakan delete karena nanti akan berhubungan sama deletionnya. Bold untuk yes or no, dan lama peminjaman. Nah, user akan diminta memasukkan nama. Setelah memasukkan nama, maka data buku akan ke print sesuai in order. Dan in order, print in order ini sebagai
print in ordernya itu sebagai berikut. Kalau dia null, return, dia akan ke left, print, setelah selesai baru dia akan ke right. Balik lagi ke pinjam buku. Setelah semua data yang tersedia di print, maka user akan diminta memasukkan nomor entry dari data di atas. Setelah memasukkan, maka akan ditanya benar atau tidak. Nah, kalau benar akan jawab 1, kalau salah akan jawab 2. Nah, kalau benar user akan diminta memasukkan lama peminjaman waktu. Nah, setelah itu langsung masuk ke loop pinjam ini. Di loop pinjam ini ada 4 variabel yang penting, yaitu root, del atau integer yang dicari, nama, dan lama. Nah, setelah masuk ke loop pinjam ini, loop pinjam itu sebagai berikut. Kalau dia null, kalau rootnya dia null, maka akan return null. Kalau dia ketemu, maka dia akan langsung masuk ke langsung menyimpan data di malloc yang sudah saya buat, bernamakan node. Dan struct antriannya sendiri sebagai berikut. Ada 5 variabel penting, yaitu nama, judul, tajuk entry, nomor entry, dan lama pinjam. Nah, setelah saya buat malloc, maka akan dimasukkan semua data-data yang tadi atau variabel-variabel yang tadi akan dimasukkan sesuai yang sudah di-input atau sesuai yang ada dalam tree. Jadi ini konsep yang saya pakai adalah pindah langsung dari tree ke linked list dengan cara menemukan dulu data-data yang dimaksud dari nomor entry yang tadi kita input. Nah, setelah ketemu maka dia akan langsung masuk ke linked list dengan cara move data. Nah, sebelum itu kalau dia lebih kecil maka dia akan ke left, kalau dia lebih besar maka dia akan ke right. Nah, setelah ketemu maka dia akan langsung move data. Nah, move data fungsinya itu sebagai berikut. Nah, move datanya sendiri ini sebenarnya adalah fungsi insert dalam linked list. Fungsi dasarnya. Kalau dia tidak sama dengan 0, maka dia akan terus while. Kalau dia sama dengan 0, maka headnya itu adalah not dan head connect sama dengan 0. Nah, move data dan loop pinjam ini selesai. Maka yang tadi kita sudah input dan yang sudah kita ketahui sudah dimasukkan ke linked list. Setelah itu langsung ke fungsi delete, del not. Dan fungsi del not itu sebagai berikut. Nah, jika dia 0 maka return 0. Jika dia lebih kecil maka dia akan ke left. Jika dia lebih besar maka dia akan ke right. Nah, setelah itu kondisi ini adalah kondisi di mana dia punya anak. Ketika sudah ketemu, maka dia akan ngecek satu-satu apakah dia tidak punya anak atau punya anak kiri doang, kanan doang, atau dua-duanya punya anak. Nah, ketika sudah selesai maka dia akan return. Dan delete pun berhasil. Nah, ketika sudah delete akan ke print sukses dan cetak. Cetak ini adalah sebagai berikut. Cetak ini berfungsi untuk mencetak semua data-data yang ada di linked list. Menggunakan while. Jadi dia akan, selama dia tidak null, maka dia akan terus mencetak dan temp sama dengan temp ke next. Fungsi cetak sudah selesai. Dan jika kita balik lagi ke pinjam buku, maka ada pilihan no
Jika kita no, maka akan ke print peminjaman dibatalkan. Silakan ulangi proses jika ingin meminjam kembali. Dan fungsi ini selesai. Setelah itu maka akan kita berpindah ke case 4, yaitu pengembalian buku. Nah, pengembalian buku ini saya menggunakan konsep yang sama seperti tadi, hanya saja ini dari linked list ke tree. Nah, pengembalian buku ini pertama-tama akan diminta memasukkan nomor entry yang akan dikembalikan. Setelah memasukkan nomor entry yang akan dikembalikan, maka akan langsung masuk ke fungsi cari buku, dan fungsi cari buku sebagai berikut. Nah, fungsi ini tuh sebenarnya sama kayak print di linked list. Jadi dia kalau dia itu nggak sama kayak yang tadi udah kita input, maka dia itu akan next. Karena dia akan ke next. Ketika dia sudah selesai keluar dari while, maka akan ke print sebagai berikut: nama, lama peminjaman, dan 3 data yang sudah tadi yang dibutuhkan. Nomor entry, tajuk, dan judul. Nah, setelah itu akan langsung muncul bayaran. Itulah kenapa saya membuat variabel harga untuk menghitung bayarannya. Nah, fungsi ini sudah selesai, maka langsung ke fungsi berikutnya, yaitu pindah ke tree. Nah, pindah ke tree ini konsepnya sama seperti yang insert create new node atau insert case pertama. Jadi ketika dia null, maka dia akan create new node. Tapi create new node-nya saya buat baru di sini karena akan sedikit berbeda dari yang tadi case 1 atau insert. Saya akan membuat struct baru, lalu semua data-datanya dimasukkan ke struct baru tersebut, lalu return. Jika dia lebih kecil, entry-nya lebih kecil, maka dia akan ke kiri, dan kalau lebih besar maka dia akan ke kanan. Fungsi ini selesai. Nah, ketika struct pindah ke tree, fungsi pindah ke tree ini selesai, maka fungsi ini pun selesai. Maka pengembalian buku dinyatakan berhasil. Nah, ini ada case kelima. Case kelima itu adalah in order, atau sama yang tadi sudah saya jelaskan mengenai print berdasarkan in order. Maka case 5 pun selesai. Setelah itu terakhir, jika pilihannya 0, maka semua buku yang ada di tree akan dihapus. Sekarang kita akan masuk ke uji coba program. Nah, pertama akan terlihat menu tampilannya seperti berikut. Kita mulai dari input buku. Jika kita memasukkan nomor entry 12, masukkan judul 1 huruf saja, masukkan nama pengarang, dimisalkan seperti berikut. Lalu input lagi, masukkan nomor entry lagi, judul lagi, dan tajuk. Saya di sini menginput kurang lebih 4 saja dulu. Nomor entry 20, judul buku, nama pengarang, dan yang terakhir judul buku dan nama pengarang. Nah, ketika saya akan mencari, misal saya akan mencari 9, maka akan keluar sebagai berikut: nomor entry, kode judul buku, dan tajuk. Ketika saya ingin meminjam, diminta akan memasukkan nama, misalnya nama saya, dan keluar data-data sebagai berikut. Nah, jika saya ingin meminjam dengan nomor entry 12, maka akan
keluar konfirmasi sebagai berikut. Masukkan angkanya saja, yes, peminjamannya dalam dimisalkan 10 hari. Maka di sini akan sukses dan data dari buku yang dipinjam adalah sebagai berikut. Lalu jika saya ingin meminjam lagi, maka tinggal dimasukkan nama yang lain. Nah, akan ada seperti ini lagi. Dan yang tadi itu sudah kehapus karena dia sudah kepinjam. Nah, misalkan saya ingin meminjam dengan nomor entry 15. Masukkan nomor angka, yes. Pinjamannya 8 hari. Maka akan terdata seperti ini. Nah, sekarang dilihat lagi jika ingin mengembalikan, maka masukkan nomor entry yang sudah tadi dipinjam. Maka antara 12 atau 15. Jika saya ingin 12, maka total bayarannya adalah segini. Dan berikut adalah data-data yang tadi data-data buku yang tadi sudah dipinjam. Nah, kalau kita lihat data, maka buku yang tadi hilang, buku yang tadi 12 itu tidak ada di sini, maka akan kembali lagi seperti berikut. Dan kalau kita masukkan 0, maka dia akan keluar. Sekian dari saya. Terima kasih.